Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Lia Aryani, Taufik Nur Hidayat, Aslin, Nahdina Aditya Pardipta. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang belum optimalnya layanan posyandu lansia. Permasalahannya ialah belum optimalnya layanan posyandu lansia. Layanan tidak optimal karena pelanggan tidak banyak hadir. Hal di atas mengakibatkan capaian kunjungan posyandu lansia menurun. Artinya, pelayanan kesehatan terhadap lansia berkurang, sehingga untuk mencapai kesehatan derajat masyarakat, khususnya lansia, tidak optimal dilakukan. Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai identifikasi penyebab permasalahan mengenai belum optimalnya layanan posyandu lansia. Identifikasi penyebab permasalahannya yang pertama, kurangnya informasi mengenai jadwal posyandu lansia yang ada di desa. Kemudian yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Poskesdes. Karena memang sebenarnya kegiatan posyandu lansia ini adalah kegiatan desa yang bekerja sama dengan puskesmas. Jadi memang sarana dan prasarananya itu kebanyakan memang memakai dana desa. Sehingga untuk petugas puskesmas itu biasanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya saja. Kemudian yang ketiga, kurang aktifnya kader lansia. Nah, ini poin ketiga ini menurut saya adalah yang terpenting karena di sini kita memerlukan kader lansia yang aktif. Sehingga ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi, kurangnya informasi mengenai jadwal posyandu lansia. Kenapa? Karena jika kader tidak aktif, maka akan tidak tersampaikan mengenai informasi mengenai jadwal posyandu lansia yang ada di desa. Jadi di sini memang membutuhkan kader yang aktif untuk terjadinya posyandu lansia yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, pelayanan yang kurang memuaskan dari petugas puskesmas. Di sini mungkin yang kurang memuaskan itu seperti sikap para petugas yang kurang sopan, kemudian kasar, mungkin seperti itu. Yang kelima, tidak adanya bingkisan yang diberikan saat menghadiri posyandu. Ya, karena memang kita ketahui jika bingkisan ini bisa menarik perhatian para lansia ini untuk mau mengikuti posyandu lansia. Kemudian yang keenam, lansia kurang peduli dengan kesehatannya. Nah, itu identifikasi penyebab masalah mengenai belum optimalnya layanan posyandu lansia. Dampak negatif dari belum optimalnya posyandu lansia yaitu lansia tidak hadir pada saat jadwal posyandu. Ini dikarenakan tidak tahu kapan waktu posyandu, jadi para lansia tidak hadir. Kurang optimalnya pelayanan posyandu. Jadi dalam memberikan pelayanan agar optimal, sarana dan prasarananya harus cukup atau memadai dan juga menunjang. Dan kader-kader pun juga berperan dalam pengoptimalan pelayanan ini. Jumlah lansia yang terdata tidak maksimal karena kurangnya kunjungan posyandu lansia. Di sini seharusnya para kader aktif dalam pendataan tiap RT lansia agar jumlah lansia yang ada di daerahnya terdata semua. Tidak tercapainya derajat kesehatan lansia yang optimal. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan di masa tua membuat lansia sekarang mengalami berbagai penyakit yang membuat mereka harus terus-menerus berobat. Adapun inovasi program yang kami buat ialah bertemakan Temani Lansia, Sayangi Lansia. Program ini dibuat dengan menggerakkan keluarga kader dan petugas kesehatan. Diharapkan dari program ini masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan lansia, baik kondisi fisik dan mental. Karena secara usia, fisik dan mental lansia mulai menurun, program ini
dibuat agar lansia tetap merasa diperdulikan oleh lingkungan sekitar dan rajin untuk memeriksakan kesehatan, sehingga kondisi fisik dan mental tetap terjaga dan bahagia sepanjang hari tentunya. Untuk menikmati masa tuanya, setelah pemeriksaan lansia juga mendapatkan snack yang dapat dinikmati untuk menarik minat lansia tentunya. Tentang inovasi dalam program ini itu diharapkan juga pelayanan yang lebih baik dari petugas. Artinya baik dari sisi keramahan, kesopanan, tepat, cepat, dan memuaskan. Karena di sini yang kita layani itu adalah lansia, maka kita harus pelayanan juga harus lebih baik dan lebih daripada pasien pada umumnya. Jadi kita harus lebih aware terhadap lansia ini. Kemudian juga dilakukan dalam program ini pemeriksaan fisik secara menyeluruh, kemudian juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, itu untuk memantau kesehatan lansia. Biasanya yang dilakukan itu adalah gula darah, kolesterol, atau asam urat, yang dimana penyakit-penyakit seperti itu akan mudah membuat tubuh lansia itu menjadi rentan dan menjadi sakit-sakitan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk keunggulan inovasinya, ya yang pertama kita menarik minat lansia untuk datang ke posyandu. Jadi kita buat seperti itu supaya mereka itu berkeinginan, aku di posyandu dilayani dengan baik, aku di posyandu lansia di ramah orangnya, dilayani dengan baik, kemudian pelayanannya juga cepat. Jadi mereka tertarik untuk datang. Kemudian yang kedua adalah penyebaran informasi jadwal posyandu lansia lebih mudah dengan program ini, karena nantinya penyebaran ini dilakukan dari petugas puskesmas, kemudian ke kader, kemudian dari kader diinfokan ke keluarga-keluarga. Jadi karena keluarganya ini sudah aware, sudah peduli dengan lansia, maka akan tersampaikan ke lansia tersebut. Kemudian lansia lebih dipedulikan oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Artinya ketika lansia itu sakit atau ada keluhan, keluarga dan masyarakat tuh lebih peduli gitu. Jadi lebih aware, karena di dalam posyandu lansia itu juga nanti disampaikan seperti tindakan-tindakan, penyakit-penyakit seperti penyuluhan lah dalam itu. Kemudian kesehatan lansia lebih terjamin dan terpantau karena kita sudah ibaratnya melakukan pelayanan dengan baik, dengan ramah, dengan sopan. Kemudian banyak lansia yang datang, akhirnya semua lansia yang datang itu bisa terdata dan terlayani dengan baik, sehingga kesehatan lansia itu lebih terjamin dan terpantau. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang tidak sehat atau tidak tepat bagi lansia itu bisa dilakukan tindakan. Ya, terima kasih.